Saya juga mengucapkan shalom bagi Bapak Ibu yang online. Ya, biarlah damai sejahtera dan sukacita Tuhan selalu menyertai setiap kita semua. Amin, 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 amin. Shalom jemaat GBI Keluarga Allah Blessing. Apa kabar? Antusias, just do it, yes. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, haleluya. Semuanya sehat, amin. Ya, saya kemarin agak susah tidur. Kenapa? Karena Surabaya sedang masuk di cuaca yang ketiga, yaitu sumuk Bapak Ibu ya. Bukan lagi panas tapi sumuk pol. Ada yang mengalami yang sama? Kemarin malam sumuk, betul? Ya, oh enggak Bapak Ibu, di sini adem ayem karena miliki damai sejahtera Bapak Ibu ya. Saya juga mendapatkan informasi Bapak Ibu, Tegalsari kemarin mati lampu sampai jam 1, betul ya? Betul ya, puji Tuhan Bapak Ibu jam 7 nyala sehingga kita bisa ibadah bersama-sama. Ya, dan saya percaya Bapak Ibu kalau hari ini Bapak Ibu ada di tempat ini itu semua karena kemurahan Tuhan. Yang setuju kata amin. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita ada di hari atau di momen long weekend. Do you understand long weekend? Long itu panjang, weekend itu prei Bapak Ibu ya. Jadi prei yang panjang. Hari Jumat kemarin ya, siapa yang jadi korban angkat tangan. Oh kok jadi korban Bapak Ibu ya. Ya kan Jumat kemarin ada Idul Adha ya kan, banyak korban berlimpang darah dan sebagainya. Siapa yang ikut antri daging Bapak Ibu? Ya enggak Bapak Ibu ya. Tapi saya mengucap syukur karena Bapak Ibu ada di tempat ini bersama-sama dengan kita. Ya, dan saya percaya bukan karena kuat dan gagah kita, itu semua karena kemurahan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Baik Bapak Ibu, angkat tangan kanan kita tinggi-tinggi di kepala. Sama-sama dengan saya katakan, saya adalah pribadi yang paling disayang Tuhan. Saya adalah pribadi yang paling dicintai Tuhan. Saya adalah pribadi yang paling diberkati Tuhan. Berkat Tuhan atas saya melimpah. Dan saya lebih dari pemenang. Semua yang percaya bersama dengan saya katakan, amin. Tepuk tangan yang meriah. Baik Bapak Ibu, bulan ini kita punya tema yaitu dipenuhi dan diubahkan. Yuk sama-sama kita baca 2, 3. Dipenuhi dan diubahkan. Dipenuhi oleh apa? Tentu saja dipenuhi oleh Roh Kudus. Pribadi yang memiliki Roh Kudus, yang dipenuhi oleh Roh Kudus, saya pastikan memiliki kehidupan yang diubahkan. Yang percaya katakan amin. Tetapi Bapak Ibu, kata penuh ini yang namanya ukurannya seperti apa? Saya nggak bisa mengatakan, waduh ya Purnomo kamu kurang penuh gitu ya. Iya lek baterai Bapak Ibu ya. Ya saya bilang sama Ko Hendri, kamu kurang cinta sama Tuhan. Kamu kurang deket. Gak ada ukurannya. Yang setuju kata amin. Yang tahu adalah pribadi kita kepada Tuhan. Orang lain tidak bisa menilai. Yang setuju kata amin. Tetapi Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar bahwa setiap kita jemaat GBI Keluarga Allah Blessing dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang setuju kata amin. Pentakosta, memperingati Pentakosta bukan berarti kita minta Roh Kudus. Salah Bapak Ibu. Halo. Ya banyak orang berpikir, oh Pentakosta, saben Pentakosta minta Roh Kudus. Kalau udah lewat 1 hari Pentakosta, wes gak usah minta lagi gitu ya. Bapak Ibu, saya mau beritahu, engkau gak perlu minta Roh Kudus. Tapi Roh Kudus turun atas kehidupanmu, memimpin kehidupanmu, memenuhi kehidupanmu, dan mengubahkan kehidupanmu. Yang percaya katakan amin. Sebab barang siapa berkata Yesus Kristus adalah Tuhan, percayalah itu bukan karena kuat dan gagahmu, tapi karena roh di dalammu yang mengatakan seperti itu. Yang percaya katakan amin. Yuk sama-sama kita baca, saya landasi dulu dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Sama-sama kita baca, ini ayat yang sangat terkenal. 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ini sebelum pencurahan Roh Kudus. Jadi setelah Yesus naik ke surga, Yesus menjanjikan yang namanya Roh Kudus. Dikatakan tetapi kamu akan. Tetapi di saat Roh Kudus sudah dicurahkan, bukan kata akan lagi, tetapi kamu sudah menerima. Yang percaya katakan amin. Tetapi jemaat GBI Keluarga Allah Blessing sudah menerima apa? Kuasa. Karena Roh Kudus turun ke atas hidup kita. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Karena itu Bapak Ibu, hari ini ya kita merayakan atau memperingati Pentakosta. Jangan minta-minta Roh Kudus.
Halo, ya. Tapi justru kita yang mengevaluasi diri kita. Apakah kita dekat dengan dia atau justru kita menjauh daripada dia. Nah Bapak Ibu, hari ini ya pencurahan Roh Kudus. Tadi pagi Bapak Ibu saya membahas tentang sejarah Pentakosta gitu ya. Dari kisah para rasul, tetapi saya ambil dari perjanjian lama. Lalu saya hubungkan bagaimana perubahan makna itu terjadi di Pentakosta. Nah, Pentakosta itu apa sih? Siapkan catatan Bapak Ibu, saya pastikan Bapak Ibu diberkati. Yang setuju katakan amin. Pentakosta diambil dari bahasa Yunani Pentakoste yang artinya adalah 50. Ya, 50. Jadi kalau Bapak Ibu belajar firman Tuhan dari Paskah sampai Pentakosta itu 50 hari. Ya, setelah Yesus mati di atas kayu salib, ya dikuburkan bahwa pada hari yang ketiga bangkit dinamakan Paskah, lalu 40 hari menambahkan diri, lalu naik ke sorga, betul ya? Ya, lalu 10 hari kemudian ada pencurahan Roh Kudus. Tolong dijawab 40 tambah 10 berapa Bapak Ibu? Puji Tuhan 100 Bapak Ibu ya. Ya, jadi 50. Nah tetapi Bapak Ibu di dalam bahasa Ibrani atau dalam tradisi Yahudi, Pentakosta dikatakan juga dengan hari Shavuot. Ya, nanti Bapak Ibu dengarkan ibadah pagi. Shavuot itu artinya 7 minggu. Nah 7 minggu saya mau tanya 7 minggu itu berapa hari Bapak Ibu? Hah? Puji Tuhan berapa? 49, tadi pagi ada yang bilang 54 Bapak Ibu. Ya opo tunggale Bapak Ibu ya. 49 hari ditambah hari Paskahnya berarti 50. Nah untuk apa sih Pentakosta atau Shavuot itu dirayakan? Ada 2 hal. Yang pertama Bapak Ibu saya udah bikinkan tabelnya ya spesial untuk jemaat pagi. Next. Sore next ya, yaitu bagaimana kita mengucap syukur ya, karena kalau Bapak Ibu tahu Yosua masuk ke tanah perjanjian ya, lalu dia makan hasil dari Kanaan, tiba-tiba mana itu berhenti ya kan, artinya apa? Mengucap syukur karena ada panen raya yang besar. Siapa yang suka kalau diberkati Tuhan? Lambaikan tangan. Wow, karena itu Bapak Ibu jemaat GBKAB itu paling senang syukuran ya. Kawin ucapan syukur, ya punya kos-kosan ucapan syukur, punya sewa rumah ucapan syukur. Engkau lihat beli rumah, ucapan syukur ya kan. Ya punya anak ucapan syukur, anak 2 ucapan syukur, anak 3 ucapan syukur ya kan. Lalu anak anjing, anak kucing semuanya diucapin syukur ya kan. Memang Bapak Ibu jemaat KAB dan orang Kristen itu suka kumpul-kumpul. Gitu ya. Nah Bapak Ibu, nah ini terjadi Bapak Ibu di hari Pentakosta. Tetapi saya percaya Tuhan tidak ingin fokus manusia itu kepada hal-hal jasmani. Betul, betul. Ya, Tuhan ingin supaya fokusnya bukan berkatnya, tetapi pribadinya. Ya, bukan hanya engkau menikmati hasil dari tanah Kanaan, tetapi ingatlah bahwa 40 tahun aku memelihara engkau. 40 tahun aku tidak pernah membiarkan engkau sampai dengan rusak, baju rusak yang namanya kasut rusak, tidak pernah. Aku memelihara engkau, bahkan aku memberkati engkau dengan mana? Yang setuju katakan amin. Tidak hanya itu, Yosua 6 mengatakan justru Bapak Ibu setelah Pentakosta terjadi, di sanalah yang namanya Yosua muter-muter tembok Yeriko, lalu nyanyi-nyanyi, meniup sangkakala, tembok Yerikonya ajur. Saya mau beritahu itu artinya Tuhan berperang ganti kita. Apa sih yang mau saya gambarkan di sini? Ingat Bapak Ibu, kalau kita hanya mengucap syukur dengan hal-hal sementara, engkau akan kecewa. Tapi kalau engkau mengucap syukur akan pribadi Kristus yang memberikan kuasa, engkau akan mengalami sukacita yang tidak pernah berhenti dalam hidupmu. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Lalu yang kedua saya juga menjelaskan Bapak Ibu tadi pagi bahwa Pentakosta itu memperingati bagaimana hukum Taurat diberikan kepada Israel. Ya, jadi Bapak Ibu biasanya mengucap syukur karena hukum Taurat, tetapi diubah maknanya Pentakosta ini. Mengucap syukur karena anugerah Tuhan. Karena pada dasarnya manusia itu suka melanggar hukum. Betul, betul. Ya, survei sudah terjadi dan sudah sah Bapak Ibu. Di suatu tempat ada sebuah kota, lalu ada lingkaran besar, ada tulisan dilarang ngintip.
Apa yang terjadi jemaat KB? Bapak Ibu di sini nggak ada yang ngintip, kudus semua kayaknya Bapak. Ya semuanya ngintip, betul atau betul? Ya kan, kalau dikatakan wah ya kan, jangan berbohong, biasanya lebih suka berbohong. Jangan makan dan minum dalam ruangan, lalu apa yang terjadi? Kebanyakan makan dan minum di dalam ruangan. Lah kenapa? Karena manusia itu suka ya kan, melanggar peraturan. Melanggar hukum Bapak Ibu. Ya bahkan ada pepatah luar biasa. Hukum dibuat untuk dilanggar. Ya, Pak Gem ngomong gundulmu kan gitu ya. Ya, tapi Bapak Ibu Tuhan ya, kita tidak mengucap syukur karena hukum Taurat yang diberikan. Tapi kita mengucap syukur karena anugerah Tuhan diberikan kepada setiap umatnya. Yang percaya kata amin. Dan yang terakhir tadi saya sampaikan Bapak Ibu, kalau zaman dulu Pentakosta Bapak Ibu harus bawa korban. Bawa roti. Tadi saya bahas Bapak Ibu, minimal berapa? 7 Bapak Ibu. Halo, 7 domba jantan umur setahun lebih sak dino gak oleh. Kalau semua di sini bawa 7 domba, gak usah ada jemaat kebek pasti Bapak Ibu. Domba-domba tau Bapak Ibu ya. Ya, wah repot. Tetapi Bapak Ibu setelah Pentakosta bukan domba lagi, tetapi firman Tuhan berkata, persembahkanlah dirimu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nah hari ini tema saya adalah berkat Pentakosta. Yuk sama-sama kita baca 2, 3. Berkat Pentakosta. Bapak Ibu yang mau diberkati, saya rasa Bapak Ibu bisa jauh lebih keras. Yang percaya katakan amin. Siapa yang mau diberkati lambaikan tangan. Yuk kita baca 2, 3. Berkat Pentakosta. Yuk kita baca. Kisah Para Rasul 2 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Ini poin saya yang pertama, bahwa Roh Kudus memenuhi dan tinggal tetap dalam setiap orang percaya. Itulah berkat pertama. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi apa? Seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka 2, 3, penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak Ibu, saya tidak membahas tentang bahasa roh ya karena masih ada banyak sekali pro dan kontra, tetapi GBI Gereja Bethel Indonesia sudah mengeluarkan anggaran atau ajaran teologis bahwa kita percaya dengan bahasa roh. Kenapa? Karena ada senolalia. Senolalia itu adalah bahasa-bahasa roh yang tidak dapat diartikan untuk membangun diri sendiri. Ya, tetapi Bapak Ibu yang di Galatia itu, aku kok lali sih mesti glosolalia. Aku ilingi glukosa, makanya glosolalia Bapak Ibu ya. Glosolalia itu dapat diartikan. Ya, jadi kita percaya bahwa bahasa roh itu ada untuk membangun setiap kita semua. Yang percaya katakan amin. Tapi ada 3 poin yang mau saya sampaikan. Yang pertama, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi 2, 3. Sekali lagi, memenuhi apa? Seluruh rumah. Saya mau tanya, kenapa harus dikatakan seluruh rumah? Kenapa enggak dikatakan memenuhi rumah? Toh kan sama saja. Betul atau betul sih? Ya kan? Nah saya percaya Bapak Ibu karena ada makna di dalam perjanjian lama yang Tuhan mau genapi di dalam perjanjian baru. Tahukah Bapak Ibu pada zaman Musa hadirat Allah tidak mudah untuk ditemui. Hadirat Allah hanya ada kalau ada tabut perjanjian yaitu di tabernakel. Next. Nah tabernakel. Jadi kalau Bapak Ibu mau cari hadirat Tuhan, harus ke tabernakel Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu mau, Tuhan bagaimana Tuhan tolong berkati aku, harus ke tabernakel. Di luar tabernakel tidak ada hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan bukan indah seperti sekarang. Wah kita sukacita, ya kan. Kita menyembah Tuhan, kita mengajak. Enggak, hadirat Tuhan zaman dulu mengerikan. Kenapa? Kalau engkau enggak kudus, mati Bapak Ibu. Benar kan ya? Yang boleh masuk ke yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus adalah imam besar yang kudus. Halo. Lek enggak kudus, wes bablas angin. Makanya dikasih lonceng. Halo.
Nah, bukan hanya sekarang Bapak Ibu di dalam perjanjian baru sudah nggak di ruangan lagi. Tapi ada di setiap kita. Amin. Karena itu Bapak Ibu jangan sampai Bapak itu mikir gini. Zaman dulu itu banyak Bapak Ibu ya. Bilang kayak gini. Kamu kalau mau diberkati dalam keuanganku harus ke gereja A. Nah yang ketawa pasti tahu zamannya Bapak Ibu. Kalau kamu mau punya anak harus ke gereja B. Jadi gereja A mau punya uang, kalau punya anak ke gereja B. Ya kan? Kalau kamu mau sukses dalam pekerjaan dan sebagainya harus ke gereja C. Kalau kamu mau sembuh harus ke gereja D. Di gereja itu ada hadirat Tuhan. Nah ini masih terjebak di dalam sini Bapak Ibu. Halo, gereja itu bukan gedung. Engkau tegang KB, ada sukacita di rumah Tuhan. Saya lihat muka Bapak Ibu lapar. Halo, gereja itu bukan gedung, tetapi setiap kita ini adalah gereja, sebuah komunitas. Roh Kudus bukan hanya di gedung, tetapi ada di dalam kehidupan kita. Yang kedua Bapak Ibu dikatakan kisah para rasul 2 ayat yang ketiga. Dan tampaklah kepada mereka apa? Lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Nah ini udah beberapa kali disampaikan Bapak Ibu. Ya, yaitu hinggap, sama-sama kata hinggap. Dalam perjanjian lama, jadi setelah Yosua Bapak Ibu, lalu masuk hakim-hakim, Daud, ya kan, lalu Saul dan sebagainya, ya bahwa Roh Kudus itu menghinggap kepada orang-orang tertentu. Yang satu siapa? Yang satu nabi, yang kedua imam, yang ketiga siapa? Raja. Untuk apa sih? Untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi, balik lagi Bapak Ibu, tapi kalau membuat kesalahan yang namanya Roh Kudus itu miber atau ngewes Bapak Ibu gak mau. Bapak Ibu, tetapi memiliki perubahan dalam kehidupannya. Karena itu orang yang penuh dengan Roh Kudus pasti berubah. Ya, halo, yang gak sabaran jadi sabar. Yang ngamuan jadi sabar, ya. Betul sekali kan benar Bapak Ibu ya. Pak Gem kayaknya udah tahu Bapak Ibu. Yang apa namanya gerusa-gerusu jadi sabar, ya kan. Yang kesusu aja jadi sabar. Loh kok sabar kabeh? Lah wong sabar ae lu angel Bapak Ibu. Betul enggak? Ya belum lagi yang lain-lainnya kasih sukacita dan sebagainya Bapak Ibu. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti ada perubahan. Lihat kanan kiri ada perubahan enggak? Nah biasanya kanan atau kiri itu bujui. Halo. Tetapi Bapak Ibu 1 Samuel 16 ayat 14 berkata. Tetapi roh Tuhan telah apa? Mundur daripada Saul. Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Dan saya mau beritahu Kristen masih banyak yang terjebak kayak gini. Kalau kamu mau sembuh mesti doa ambil Pastor Hendri. Kalau mati dibangkitkan harus doa ambil Pak Gembala. Ya kan? Tapi kalau kamu sehat mau mati harus minta doa dengan Pak Mulia. Misalnya kayak gitu Bapak Ibu ya. Misalnya Bapak Ibu ya. Jadi kayak seolah-olah wah ya Pak Purnomo ini diurapi Tuhan. Ya kan. Ya tapi cece liliku gak piroon diurapi. Ya suam-suam kuku ngono lho. Bapak Ibu saya mau beritahu, jangan fokuskan kehidupan kita dengan hamba Tuhan. Fokuskan hidup kita kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Iya jangan sedikit-sedikit, aku minta doa, sekno waras. Wah lek gak waras, aku gak mandi pendeta. Saya mau beritahu, pendeta teko ibadah pasti adus. Gak kira enggak. Bapak Ibu paham sesuatu, terima berkat Tuhan ya, amin. Tetapi yang sebenarnya di sini, maka penuhlah mereka dengan, belum next. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Roh Kudus bukan hanya hinggap lagi kepada seseorang. Roh Kudus bukan hanya penuh lagi di sebuah ruangan. Tetapi Roh Kudus memenuhi mereka. Penuh, full. Engkau hanya perlu menerimanya saja. That's all Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu Charles Spurgeon berkata Roh Kudus tidak hanya datang untuk mengunjungi. Wah ya kan. Tetapi untuk tinggal tetap. Halo. Jangan pikir Bapak Ibu Pentakosta ada Roh Kudus. Nanti Natal tidak ada Roh Kudus kayak gitu ya. Ya. Kalau makan-makan di restoran ada Roh Kudus. Bukan, ada makanan. Ada sukacita di rumah Tuhan.
Amin. Terus Pak, kalau saya memang punya Roh Kudus, terus gimana Pak? Buktinya loh kehidupan saya sama-sama saja. Tadi pagi saya menirukan bahasa Mandarin. Owe sudah ke gereja setiap hari. Ya, Owe sudah baca Alkitab setiap hari, tidak pernah terlambat. Owe sudah pelayanan, tapi penyakit Owe tidak diambil-ambil sama Tuhan. Ya, gimana skornya Bapak Ibu? Ya, jangan dibandingkan dengan Herman Pangalo, jauh Bapak Ibu ya. Ya, ya, Bapak Ibu sama beritahu Bapak Ibu. Ya, penyertaan Tuhan bukan berarti engkau detik itu langsung sembuh. No, tapi di balik apa yang engkau alami, saya percaya Tuhan akan dipermuliakan. Karena apa yang tidak pernah engkau lihat, apa yang tidak pernah engkau dengar, bahkan apa yang tidak timbul dalam hati, Tuhan pasti sediakan. Yang percaya tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ya, kalau orang dipenuhi Roh Kudus, punya Roh Kudus pasti diubahkan. Roma 8 ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu. Artinya apa sih Bapak Ibu? Engkau perlu mengandalkan Tuhan sepenuh waktu. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Roma 12 ayat 1 tadi sudah saya baca. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan apa? Tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu sejati. Bapak Ibu, Tuhan gak minta uangmu, Tuhan gak minta kesehatanmu, Tuhan gak minta waktumu, Tuhan minta hidupmu. Dan kalau engkau serahkan hidupmu kepada Tuhan, saya percaya ya Tuhan pasti memberkati setiap kita semua. Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Tuhan memberkati kita dengan pengurapan yang baru. Yang percaya katakan amin. Karena itu Efesus 3 ayat 20 yuk sama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti apa? Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Terus apa yang harus saya lakukan Pak? Ya, saya percaya sekarang. Siapa percaya Bapak Ibu? Bapak Ibu penuh dengan Roh Kudus, lambaikan tangan. Terus bagaimana apa yang saya lakukan? Sama seperti apa yang Petrus lakukan. Ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 14. Next 2 kali. Ya, 2, 3. Maka, sekali lagi 2, 3. Maka bangkitlah Petrus. Bapak Ibu kalau engkau terpuruk, oke. Tapi kalau engkau punya Roh Kudus, bangkit. Bapak Ibu aku ngotot bangkit, saya ngamin loh. Lek bojoku, ya mama aku Bapak Ibu. Halo pemirsa. Sama-sama katakan bangkit. Nah ngono lho Bapak Ibu. Ya, maka bangkitlah Petrus ngapa? Berdiri dengan ke-11 Rasul itu. Kata Petrus diganti jenengi dewi-dewi. Siapa yang belum punya nama angkat tangan? Oh ya sudah ya. Ya kalau saya, maka bangkitlah Yosua. Wah, lek namanya podo gak apa-apa. Lek namanya siji ojo. Siap? Siap. 2, 3. Maka bangkitlah Yosua. Sekali lagi 2, 3. Maka bangkitlah Yosua. Maksudnya apa sih? Kalau kita berani bangkit Bapak Ibu, engkau akan melihat karya Tuhan yang melampaui segala akal. Ya, dulu itu Bapak Ibu ya, pertama kali Gading Pantai itu loh, Gading Pantai itu akan menjadi kesaksian seumur hidup Bapak Ibu. Ya, pertama kali Gading Pantai itu loh berdiri loh Bapak Ibu. Saya juga heran kenapa bisa sebesar itu Bapak Ibu. Kemarin minggu lalu nanti Bapak Ibu lihat cuplikan saya, lalu Mario, lalu Pak Randy dan juga Pak Yoyo itu ke Gading Pantai. Biasanya lah nonton video tok. Barang tak ajak ke sana. Segede ini kok. Lo gak apa-apa dirimu lek kate terjun kan gitu ya. Ya mumpung belum ditutup Bapak Ibu. Gede Bapak Ibu, tinggi Bapak Ibu. Bapak Ibu, itu kalau Bapak Ibu kasih tempat untuk wall climbing, iso olahraga Bapak Ibu. Ya, ada rooftop. Wah, Pak Yoyo ngomong, Pak Gem request apa? Ada kolam renangnya ambek jacuzzi gitu ya.
Lalu Randy, Pak Gem request apa? Ono barbecue. Michael sing main drum ngomong request ono meja biliate. Karepmu apa sih? Yo gitu ya. Ya, aduh, ya saya bilang kalau memang mau biarlah kehendak Pak Gembala yang jadi. Kan gitu, bukan kehendak Tuhan, kehendak Gembala yang jadi. Tapi saya beritahu Bapak Ibu, kalau Pak Gem gak bangkit, Gading Pantai tidak akan ada. Ya, kalau Pak Gem gak bangkit, Tegal Sari gak ada. Dan demikian Bapak Ibu, kalau semua kita gak bangkit, kita tidak akan pernah bisa melihat karya Tuhan yang sudah Tuhan sediakan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang terakhir, enak toh, khusus jemaat sore, 2 poin. Ya, masing-masing poin setengah jam. Berkat Pentakosta itu mengubah kutuk menjadi mujizat. Sekali lagi yuk sama-sama kita baca 2, 3. Berkat Pentakosta mengubah kutuk menjadi mujizat. Kisah Para Rasul 2 ayat 5 sampai dengan 11 Bapak Ibu, agak panjang saya yang baca Bapak Ibu ya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Nah, jadi gini Bapak Ibu ya, Pentakosta itu biasanya orang-orang Yahudi itu pulang kampung. Jadi yang baru merantau itu pulang kampung dengan bahasa-bahasa mereka, dengan membawa berkat-berkat yang sudah diterima. Wis gampangane gini loh Bapak Ibu, le orang Chinese wayai cungkok sinian niku kumpul biasanya. Betul atau betul? Ya kalau orang Jawa biasanya wayai apa? Idul Fitri kumpul gitu ya. Wah duitnya akeh Bapak Ibu ya, tuku emas kabeh, gawang kabeh dan sebagainya gitu ya. Kenapa? Karena merasa merantau diberkati. Nah sama juga Bapak Ibu kalau Pentakosta itu orang Yahudi ya itu kumpul jadi satu. Karena itu banyak orang saleh. Nah saya lanjutkan ya. Ketika turun bunyi bergumullah orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Ya, mereka semua tercengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia. Wah, loh Bapak Ibu. Virginia, Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang apa? Perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mungkin enggak Bapak Ibu? Nah mungkin, nah apa sih yang mau saya sampaikan? Rupanya momen ini di dalam perjanjian lama pernah terjadi. Tetapi bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, tetapi murka Allah. Di mana? Di Kejadian 11 yaitu tentang Babel. Nah, adapun seluruh bumi satu bahasa dan satu logatnya. Bahasa apa Bapak Ibu? Ayo. Jawa. Lek basa Jawa ngomong gini, ayo rek kene kumpul bangun gedung iki seno kene iso nang surga. Misalnya kayak gitu Bapak Ibu ya. Ya, kemarin Pak Gembala ketemu orang NTT ya. Ya, kata Papua ya kan. Saya disuruh berangkat. Pak Gem disuruh berangkat, saya disuruh berangkat Bapak Ibu. Akhirnya bagaimana saya belajar bahasa-bahasa Papua dan logatnya. Supaya saya bisa ke sana, saya bisa memberitakan firman Tuhan Bapak Ibu. Ada percaya? Amin? Yo, udah bisa Bapak Ibu ya, daripada udah Pak Herman Pangalo saya juga bisa. Ya, bahasa apa? Bahasa Manado, ya kan? Ya bahasa Manado gak ngerti aku. Iya Jo, jangan kayak gitu Jo. Kita bangun sama-sama aja supaya gedung ini terjadi dan kita melihat menuju ke surga supaya kita bisa melihat surga. Ya Jo ya, kan? Kalau kamu itu Jo kan, betul ya? Betul ya, Cia? Iya, jangan pura-pura nggak tahu. Kalau bahasa Mandarin, sudah bukan bagian saya Bapak Ibu ya. Bagiannya Pak Stefanus Warno Bapak Ibu. Karena saya gak bisa bahasa. Nah Bapak Ibu, Kejadian 11 ayat 1, adapun seluruh bumi satu bahasa dan satu logatnya. Tetapi Bapak Ibu justru karena satu bahasa dan satu logat ini mereka ingin menyaingi Tuhan. Apa yang terjadi? Kejadian 11 ayat 8 sampai 9 secara cepat Bapak Ibu. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut apa?
Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Apa yang mau saya beritahu Bapak Ibu? Ya, kutuk Tuhan ubah menjadi mujizat. Betul ya? Iya loh Bapak Ibu, Babel ini peristiwa. Babel itu apa sih? Orang yang gak mau taat kepada Tuhan, keras kepala, bahkan orang yang tidak mau tidak mau berbuat saleh Bapak Ibu. Kutuk Bapak Ibu, dikutuk. Sehingga apa yang dikerjakan tidak jadi kota itu. Tapi Tuhan mengubahnya menjadi mujizat untuk kemuliaan nama Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, saya tahu Bapak Ibu dan saya mengerti bahwa kadang kita masih kepikiran tentang kutuk-kutuk masa lalu. Betul ya? Dulu aku gagal. Kayaknya aku gak bisa. Dulu tuh aku pernah punya riwayat sakit diabetes loh. Meskipun sekarang aku gak minum gula, kayak eko ono diabetes. Loh itu kutuk loh Bapak Ibu. Betul ya? Ya aku itu udah kerja, aku udah banting tulang, udah ke gereja. Kalau aku gak diberkati, kayaknya Tuhan mengutuki aku. Itu kutuk Bapak Ibu. Saya mau beritahu Bapak Ibu. Hari ini apapun bagaimana kutuk orang terhadap engkau, Tuhan dapat mengubahkan menjadi mujizat dan berkat Tuhan yang tanpa batas. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Apa kutuk yang mungkin engkau alami? Aduh, kayaknya aku ditakdirkan jomblo. Saya mau beritahu Bapak Ibu, tenang. Kamu bukan jomblo, yang antri banyak. Ada amin? Kok ngomong amin ku? Saya ngomong amin ku Yudi. Kali ini oma-oma bertobat, oma-oma gak bilang amin. Amin? Ya, biasanya kalau saya bilang, hari ini yang single pasti dapat jodoh. Sing buri ngomong mama itu loh, amin. Lah kok sing amin kono, sing kono gak amin Bapak Ibu. Ya, karena itu Bapak Ibu apapun masalahmu, apapun kutuk yang engkau pikirkan. Saya berdoa melalui hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan berkata bahwa aku sudah menebus engkau. Dan engkau dibenarkan oleh karena anugerah Tuhan. Galatia 3 ayat 13-14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Bapak Ibu, Dia sudah mati menanggung kutuk kita. Yang setuju katakan amin. Sebab ada tertulis apa? Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia, 2, 3, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Hari ini Bapak Ibu Tuhan, ya, di momen yang begitu indah. Kita memperingati Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Tapi satu hal yang harus Bapak Ibu ingat. Ya, bahwa Roh Kudus bukan hinggap lagi. Roh Kudus bukan ada di suatu tempat saja. Tapi Roh Kudus ada di setiap pribadi umatnya. Amin. Dan kalau Roh Kudus ada dalam kehidupanmu, engkau pasti diubahkan. Bahkan firman Allah berkata bahwa Dia sendiri akan menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Apa yang kau perbuat menjadi berhasil dan beruntung. Pengharapan kita menjadi pengharapan yang pasti. Bahkan masa depan kita adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Yang setuju katakan amin. Karena itu Bapak Ibu Tuhan, bukan minta Roh Kudus. Hari ini yuk kita mengevaluasi diri kita. Yang setuju katakan amin. Mengevaluasi diri kita untuk apa? Untuk mengambil komitmen, komitmen ulang. Tuhan, mungkin setahun aku meninggalkan Engkau. Mungkin setahun aku gak sungguh-sungguh. Mungkin setahun aku lupa. Hari ini yuk ambil komitmen kembali. Ambil komitmen kembali. Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dan saya mau beritahu Bapak Ibu, pencurahan Roh Kudus ini sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 32 berkata, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat.
Orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi. Teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki. Bicara mengenai apa? Bicara mengenai tidak pandang bulu. Halo. Tuhan mengurapi engkau. Ada kuasa, ada karyanya yang ajaib. Akan kucurahkan rohku pada hari itu. Aku akan mengadakan apa? Mujizat-mujizat. Halo. Kita bersyukur Bapak Ibu kita menerima mujizat daripada Tuhan. Di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Seolah-olah menakutkan, seolah-olah jalan buntu, seolah-olah tidak ada harapan. Tetapi, yuk ayat 32 kita baca dengan suara yang keras. 2, 3. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Siapa yang percaya, lambaikan tangan. Siapa yang percaya bahwa kita diselamatkan, lambaikan tangan. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Siapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Saya tambahkan Bapak Ibu. Siapa yang berseru kepada Tuhan akan menerima kekuatan daripada Tuhan. Siapa yang berseru kepada Tuhan akan diberkati. Siapa yang berseru kepada Tuhan akan menerima terobosan. Siapa yang berseru kepada Tuhan akan berkelimpahan dalam anugerah. Hari ini yuk evaluasi diri kita. Setiap kehidupanmu memiliki Roh Kudus. Dan kalau ada orang-orang yang mengutuki engkau, bermain di hadapanmu, hari ini ada kabar gembira. Tuhan dapat mengubah itu menjadi mujizat.